Oh, hai teman-teman semua, terima kasih telah mengklik video ini. Nah, di video kali ini aku akan bahas nih gimana cara mengelola keuangan bagi mahasiswa. Nah, ada 5 tips yang akan aku sampaikan dan semoga tips ini bisa bermanfaat untuk kamu yang baru masuk kuliah nih. Terutama untuk teman-teman yang merantau dari luar kota, kuliah di kota yang kamu inginkan. Nah, karena mengatur keuangan itu sulit ya, apalagi kamu yang kaget tiba-tiba dikirimin uang orang tua terus disuruh, uang ini cukup untuk sampai sebulan ya. Sedangkan ya menurut kamu gimana sih cara ngelolanya ini? Nah, kali ini aku akan berikan tipsnya. Ada 5 tips yang harus kamu ikuti. Tips yang pertama adalah buat anggaran. Membuat anggaran itu adalah langkah pertama yang penting teman-teman untuk kamu bisa menata keuangan kamu. Nah, misalkan dari beasiswa nih, tentukan berapa uang yang masuk setiap bulannya atau setiap per semesternya. Nah, biasanya teman aku itu per semesternya itu kurang lebih dibayar sampai 5 jutaan. Bisa juga dari pekerja paruh waktu ataupun dari keluarga nih. Kemudian uang ini kamu alokasikan untuk yang pertama itu biaya hidup, transportasi, kebutuhan makanan, dan kebutuhan lain-lainnya. Karena mahasiswa yang baru masuk biasanya butuh uang yang banyak untuk mempersiapkan segala macam, entah beli buku, beli peralatan kampus, beli ini dan itu. Nah, itu harus kamu alokasikan terlebih dahulu. Yang kedua, itu prioritaskan kebutuhan. Yang pertama, kamu harus identifikasi kebutuhan pokok kamu seperti sewa, makanan, utilitas, dan biaya kuliah. Nah, prioritaskan pengeluaran ini sebelum menghabiskan uang untuk hal-hal lain yang mungkin lebih atau tidak penting gitu ya. Karena pengalaman saya pas masih kuliah, saya tuh suka tidak manajemenkan keuangan saya. Nah, itu sulit sekali karena pada saat akhir bulan itu uangnya udah benar-benar habis. Nah, padahal sebetulnya pada saat awal bulan saya bisa alokasikan ke hal-hal yang penting. Mungkin untuk santai, nyantai, atau ya jalan-jalan, itu usahakan jangan dulu. Dan kamu butuh mengatur keuangan dengan baik dulu teman-teman. Oke? Nah, yang ketiga itu kamu harus hindari hutang. Penting nih buat mahasiswa yang baru masuk dan juga mahasiswa yang dari luar daerah. Karena kamu mungkin lagi kepepet, lagi butuh uang, usahakan jangan ngutang sama temanmu ya. Apalagi untuk suatu hal yang mungkin tidak penting-penting amat, tapi kamu harus ngutang, itu nggak boleh. Karena kalau kamu ngutang, kamu akan membuat beban kamu tuh semakin berat gitu. Mana kuliah, mana mau bayar utang, mana ibaratnya tidak ada kerjaan, ya harapan hanya dari orang tua saja gitu. Nah, pada saat kamu ngutang, kamu harus kembalikan utang itu ke teman kamu. Kalau enggak, teman kamu akan stres ya teman-teman, mana dia juga mahasiswa, dia dihutangin, dan juga dia pasti butuh uang loh. Nah, kamu harus ingat bahwa hutang harus dibayar. Itu kalau pengen sih ya hindari, jangan ngutang. Oke? Yang keempat itu penting sekali untuk mahasiswa. Cari barang yang hemat dan banyak promonya. Nah, jadi aku pribadi, aku dulu pas masih mahasiswa nih suka sekali cari barang-barang yang promo. Apalagi misalkan ke Indomaret atau Alfamart, itu selalu ada barang-barang yang promo. Untuk sabun cuci piring, untuk deterjen, itu adalah barang-barang yang suka diskon nih. Jadi kamu ya semangat sedikit lah nyari diskonan. Minyak goreng juga pasti diskon loh. Karena penting nih teman-teman buat mahasiswa untuk menghemat keuangannya dalam membeli sebuah kebutuhan. Dan yang kelima ini penting sekali teman-teman, karena saya juga dulu sempat menyesal, yaitu adalah penting membangun dana darurat. Nah, ini penting sekali teman-teman buat kamu, karena belajar dari pengalaman aku dulu waktu mahasiswa, aku tidak pernah bikin dana darurat. Meskipun ya kamu sebagai mahasiswa memiliki tabungan darurat, itu penting teman-teman. Usahakan menyisihkan sebagian kecil dari pemasukan kamu tiap bulan ke akun tabungan terpisah. Dalam arti, kamu bisa juga menggunakan buku atau menggunakan sebuah dompet untuk menyisihkan nih uang yang disimpan untuk dana darurat. Tabungan darurat akan membantu kamu mengatasi situasi tak terduga tanpa harus meminjam atau kredit hutang. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, kamu dapat mengembangkan kebiasaan keuangan yang sehat sejak dini, yang akan membantu kamu mengatasi tantangan keuangan sekarang dan juga di masa depan. Nah, teman-teman, semoga ya tips ini bisa bermanfaat buat kamu. Dan ingat sekali lagi, gunakan uang kamu dengan bijak ya teman-teman. Jangan salah gunakan uang kamu, jangan sampai di akhir bulan bahkan di pertengahan bulan kamu sudah kehabisan uang ya. Gunakan dengan baik, atur sesuai kebutuhan kamu. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan boleh share video ini ke teman-teman kamu di luar sana yang lagi kuliah. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.